Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Untuk pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai golongan halogen dan golongan gas mulia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai periode 3. Untuk materinya Ibu telah membuatkan dalam video pembelajaran kali ini. Silahkan disimak baik-baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada di periode 3. Nah, langsung saja ke materinya. Unsur-unsur yang ada di periode 3 ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Biasanya ibu membuat jembatan keledainya, yaitu nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Jadi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai kelimpahan unsur-unsur yang ada di periode 3. Nah, seperti yang kita tahu bahwa unsur-unsurnya itu terdiri dari senyawa-senyawa yang ada di kelimpahannya ya, seperti natrium terdiri dari NaCl, NaNO3, dan lain sebagainya. Magnesium juga sama, dan yang lainnya juga sama dalam bentuk senyawanya. Seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari unsur periode 3. Nah, jadi yang pertama ini merupakan wujudnya. Dari natrium hingga aluminium memiliki wujud sebagai logam. Silikon ini merupakan semilogam atau metaloid. Kemudian fosfor hingga klor ini merupakan non-logam. Argon ini juga sebenarnya non-logam karena dia termasuk gas mulia sehingga sangat sulit untuk disebut sebagai non-logam, tetapi memang bentuknya non-logam. Selanjutnya yaitu mengenai sifat kebasaan dan keasamannya. Dari natrium hingga magnesium memiliki sifat basa. Kemudian aluminium ini merupakan amfoter, yaitu bisa bereaksi dengan asam maupun bisa bereaksi dengan basa. Kemudian silikon hingga klor ini merupakan asam ya. Nah, tingkat keasaman atau kekuatan keasaman dari silikon hingga klor ini mengalami kenaikan, sehingga klor ini merupakan asam yang paling kuat. Sedangkan untuk basa ini dari magnesium ke natrium yang mengalami kenaikan, sehingga natrium merupakan basa yang paling kuat. Sedangkan argon ini karena dia gas mulia sehingga dia tidak memiliki sifat asam maupun sifat basa. Selanjutnya yaitu dari natrium hingga aluminium merupakan kristal logam. Silikon ini merupakan struktur kristal raksasa. Dari fosfor hingga sulfur ini merupakan poliatomik. Fosfor ini biasanya dalam bentuk P4 dan sulfur ini biasanya dalam bentuk S8. Dan klor ini merupakan diatomik. Seperti yang kita tahu dan dipelajari kemarin, untuk halogen ini sifatnya diatomik gas ya, sehingga ditemukan dalam F2, Cl2, Br2, dan I2. Dan argon ini merupakan monoatomik. Nah, untuk halogen dan gas mulia sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin. Nah, sehingga natrium ini merupakan suatu reduktor terkuat, dan klor ini merupakan suatu oksidator terkuat. Selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika dan sifat kimia unsur periode 3 secara umum. Nah, untuk misalnya jari-jari ini dari kiri ke kanan semakin kecil. Untuk afinitas elektron, keelektronegativan, dan energi ionisasi secara umum dari kiri ke kanan semakin besar. Tetapi setelah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai energi ionisasi dan titik didihnya ya. Nah, untuk energi ionisasi dan titik didihnya, ini untuk energi ionisasi unsur periode 3. Kan seharusnya dari kiri ke kanan itu semakin besar ya, tetapi di sini ada penyimpangan di mana magnesium ini lebih tinggi daripada aluminium dan fosfor ini lebih tinggi daripada sulfur. Hal ini disebabkan karena konfigurasi elektronnya. Jadi untuk magnesium ini memiliki konfigurasi elektron terakhir yaitu 3s2. Sehingga untuk subkulit S kan jumlah maksimum elektronnya 2 ya, sehingga orbital ini penuh. Sedangkan aluminium elektron terakhirnya berhenti di 3p1, sehingga lebih mudah untuk melepaskan elektron, di mana magnesium pastinya lebih stabil daripada aluminium. Nah, nantinya aluminium ini akan memiliki energi ionisasi yang lebih kecil dibandingkan magnesium. Untuk fosfor dan sulfur juga
memiliki hal yang sama ya. Jadi untuk fosfor dan sulfur juga dilihat dari konfigurasi elektronnya. Fosfor ini memiliki konfigurasi elektron terakhir 3p3, di mana ini merupakan kestabilan setengah penuh ya, dibandingkan dengan sulfur yang memiliki elektron terakhir di sini, sehingga fosfor ini lebih stabil daripada sulfur. Nah, untuk titik didihnya ini dapat dilihat bahwa untuk golongan logam ini dari kiri ke kanan pasti semakin meningkat karena dipengaruhi oleh kekuatannya ya. Untuk silikon ini karena dia ini merupakan struktur kovalen raksasa sehingga memiliki titik didih yang paling tinggi. Dan untuk dari fosfor hingga argon, karena mereka ini non logam, sehingga dilihat dari gaya antar molekulnya, di mana gaya antar molekulnya tinggi, maka titik didihnya juga tinggi. Dan urutan gaya antar molekulnya itu dimulai dari sulfur yang paling tinggi, kemudian fosfor, klor, dan argon, sehingga sulfur memiliki titik didih yang paling tinggi di antara non-logam di periode 3. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi unsur periode 3. Jadi ini reaksi secara umumnya. Ada reaksi dengan hidrogen, oksigen, halogen, dan air. Nah, pada dasarnya semuanya itu mengalami reaksi, kecuali argon tidak bisa bereaksi dengan hidrogen karena hidrogen ini memiliki keelektronnegatifan yang kecil. Seperti yang kita pelajari kemarin ya, gas mulia ini bisa bereaksi dengan yang memiliki keelektronnegatifan besar. Selanjutnya yaitu mengenai pembuatan unsur-unsur yang ada di periode 3. Jadi setiap unsur di periode 3 ini memiliki metode yang berbeda-beda. Seperti natrium biasanya menggunakan proses Down atau elektrolisis lelehan NaCl dengan reaksi seperti berikut ini. Kemudian magnesium juga elektrolisis lelehan MgCl. Nah, kemudian untuk aluminium disebut sebagai Hall Héroult dengan proses pemurnian dan selanjutnya elektrolisis. Selanjutnya itu mengenai proses pembuatan unsur periode 3 untuk silikon, fosfor, klor, dan sulfur. Silikon ini disebut sebagai metodenya itu Tanner listrik atau dengan reduksi. Fosfor ini disebut sebagai metodenya Wohler, sulfur itu Frisch, dan klor itu elektrolisis larutan HCl. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kegunaan unsur-unsur periode 3. Jadi setiap unsur memiliki kegunaan masing-masing seperti yang kita tahu ya di yang kemarin. Jadi natrium misalnya garam dapur, pengembang kue, penghilang kesadahan, magnesium, obat pencahar, obat mah. Nah, kemudian yang baru ini ada aluminium. Aluminium itu biasanya digunakan sebagai tawas atau deodoran dalam bentuk KAlSO4 3 kali. Kemudian silikon ini biasanya kita gunakan sebagai kaca atau silika gel. Nah, fosfor ini terdiri dari fosfor merah dan fosfor putih. Biasanya fosfor merah ini digunakan sebagai korek api dan fosfor putih ini merupakan kegunaan dari cat berpendar. Nah, sulfur ini biasanya digunakan sebagai vulkanisiban dan obat kulit. Nah, biasanya kan obat jerawat itu kan menggunakan sulfur ya, mengandung sulfur. Nah, untuk klor dan argon juga sudah kita bahas kemarin ya. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Bagaimana video pembelajarannya? Semoga kalian bisa memahami materinya ya, dan semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.